Lihat gini Bu, ibu-ibu masih kuat nggak? Bapak-bapak masih kuat? Ini panggung ngadepnya ke sana, mau balik ke sana. Benar nih, masih kuat nih. Udah jam 11 nih. Biasanya jam berapa di sini? 3. Hah? 3. Subuh? Iya. Berarti saya ngaji 15 menit, pulang ibu-ibu sama bapak-bapak di sini aja dulu ya. Lihat balihonya aja dulu. Pada punya uang nggak nih? Ibu-ibu pada punya uang nggak? Yang kompak punya uang nggak? Jangan menjawab ibu-ibu nih. Sekarang saya nanya bapak-bapak. Yang bapak-bapak punya uang nggak? Di sini lumayan kompak ya. Bapaknya nggak punya uang, ibunya nggak punya uang. Sekali lagi saya nanya, jawab kompak bapak-bapak sama ibu-ibu. Barokah hutang ke? Barokah hutang ke? Jadi acing pemikiran kan ya. Duit tuh boga, hutang boga gitu. Hayang kebayar hutang ke? Jawab lo kompak, hayang kebayar hutang ke? Hayang boga duit tuh? Fa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada yang menyampaikan salam kepada kita, jawab salam tersebut minimal sama dengan panjangnya yang mengucapkan salam. Maksimalnya lebih daripada yang mengucapkan salam. Ini yang di panggung ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Waalaikumsalam. Hutang teh. Itu hutang nggak kira-kira? Maka pantas di daerah sini anak-anaknya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya pada punya hutang. Jawab salam aja nggak beres, apalagi bayar hutang. Bener nggak? Bener nggak? Dari hal kecil aja dulu, dari hal kecil. Jawab salam aja nggak bisa sampai lunas, apalagi hutang. Ditanya jawabannya kompak. Punya uang nggak? Enggak. Punya hutang nggak? Punya. Cara bayar hutangnya gimana? Pilih. Mau kebayar hutang mau? Mau banyak duit mau? Berkah nih di pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ke kiri, buka hutang lagi. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Walhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab Muhammadin sayyidi kulli muktafa al-arabiyyil hashimiyyil mustafa wa alihi wa sahbihi dawil huda mansubbihu bi anjumin fil ihtida. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Walhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Walhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyyin alladzina taba'una al-khulafa'ir rasyidin rajawna Allah ilal jannati dakhilin wa minan nari najin. Wa ba'du, hadratul kiram wal muhtaram, para kiai, para ustaz, para santri, para ajinan, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus sahibul hajat, dalam rangka haul yang kedua, guru kita semua Kiai Haji Abdul Jalil Al-Ghazali, yang mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang sangat layak buat beliau, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para ahli warisnya, anak cucunya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin,
Allah berikan kekuatan dan kesabaran serta diberikan kemampuan untuk meneruskan perjuangan almarhum almarhumah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapakku, Bapak Kepala Desa yang hadir, alhamdulillah. Di sini mah enak Bu. Bapak Kepala Desanya MPDNU juga. Jadi kalau udah Kepala Desa orang NU dan sering hadir di pengajian NU, bahkan mensupport kegiatan-kegiatan NU, kalau tidak terbentur dengan aturan, terus jadikan jadi Kepala Desa. Karena banyak di daerah-daerah di Jakarta ini, di Bandung, di kota-kota besar, termasuk di Purwakarta. Jigana di Subang juga sama. Banyak masjid-masjid kita yang di PAOK, tahu di PAOK? Direbut, dipaling. Masjid yang tadinya setiap sebelum sholat suka ada pujiannya, eling eling umat muslimin muslimat, ayo urang sholat. Anak kecil. Di sini masih di sini. Alhamdulillah, terus dipertahankan itu. Amal itu bagus. Sekarang di kota udah hilang. Udah hilang Bu. Udah nggak ada. Diambil sama orang yang ngajinya nggak jelas, gurunya hanya di Google, nggak punya guru, nggak punya kiai, tapi merasa lebih hebat dari kiai. Cukup dengan kuota. Asal ada kuota dia buka Google bertanya di situ, akhirnya nggak lengkap jawabannya. Dijadikan patokan dalam hidupnya, sehingga yang terjadi yang beda dengan amaliyahnya dikatakan munafik, bahkan lebih ekstrim lagi dikatakan kafir. Dan darah kita ini yang ngadain rajaban seperti ini adalah darah-darah yang halal untuk dibunuh. Na'udzubillah ini. Banyak yang dibawa Pak di paling musola, masjid-masjid. Awalnya sih dagang buku di depan. Setelah dagang buku di depan masuk ke dalam. Jadi marbot. Tahu marbot? Tukang bebersih. Dilihat yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, yang imam aki-aki. Akhirnya lama-lama dia masuk ke dalam. Di dalam dia pegang mic jadi sebagai muazin, tukang azan. Setelah tukang azan lama-lama dia jadi imam. Setelah jadi imam masjid yang awalnya setelah sholat itu wirid, zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, ada suaranya. Hari ini banyak masjid yang enggak melakukan zikir. Digeser, diganti DKM-nya. Akhirnya masjid itu milik Wahab. Yang tadinya masjid ada perayaan setiap Maulid Nabi, setiap Rajab, setiap acara-acara besar Islam, hari ini udah enggak. Ini banyak. Mudah-mudahan di Subang atau ayahnya ada yang sering abring-abringan, 5 orang, 10 orang. Calanana sariengan Bu, cacing. Bawa panci. Mawa panci, mawa katel, siarek paridah imah ke masjid. Ditanya teh orang jauh, tujuannya apa? Mau dakwah. Di lembur kamu aja, kalau mau dakwah mah nggak usah di sini mah banyak kiai, betul. Molor di masjid, masak di masjid, modal di masjid, ngariung di masjid, syiar dengan dasar menghidupkan sunnah nabawiyah. Modal nggak panci. Aduh, si Akang Arab usir begitu mau usir. Masih banyak di kita kiai ustad. Kalau masih kena ngaji wujudin dan bangkok mukhalafatulil. Masih banyak di kita yang dipakai kitabnya Fadhailul A'mal, Nabi bita ke masyarakat berijeng tadi tancapkeun akidah, sehingga amalan-amalan yang sudah kita lakukan, yang sudah dijamin oleh Rasulullah, dia bid'ahkan, dia kafirkan, Allah dilituna, Allah contoh di Rasulullah, muludan haram, rajaban haram,
Kalau dia mengatakan muludan haram, rajaban haram, tidak ada dalilnya. Hari ini saya sampaikan, mana dalil yang menyatakan bahwa rajaban atau Isra Mi'raj itu haram? Kalau larangan itu harus ada dalilnya. Perintah juga ada dalilnya. Ada Qur'annya, ada hadisnya, ada ijma' para ulamanya. Jangan hanya menyatakan bahwa ini adalah bid'ah, belum ada dilakukan oleh zaman Rasul. Mana keterangan bahwa ini tidak ada di zaman Rasul? Kalem kan? Paganusa kan sih. Dia ngomong ketua Paganusa Jawa Barat ya. Jadi dia yang itu ayo dia. Mudah-mudahan tayanya. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, Badan Otonom NU, Ketua Fataya Muslimat Ansor Bangsal, Ketua Paganusa, kebetulan Sohibul Hajat, Sohibul Ben, pasukan inti Paganusa, para pendekar Paganusa yang insya Allah istiqomah dalam membela kiai dan menjaga ulama. Amin ya robbal alamin. Nggak ada gaji itu buat Paganusa. Mereka bela kiai, jaga ulama, nggak ada gajinya. Tapi karena mereka yakin anjing saja yang dalam nas Al-Quran dinyatakan najis, tingkatan najisnya aja mugolal, disertu nanti kudu pakai cair jeung tanah baru bisa suci. Itu pun 7 kali. Anjing yang dinyatakan najis Allah masukkan surga karena menjaga sahabat Rasulullah SAW, karena menjaga sahabat-sahabat para ulama-ulama, yaitu yang disebut dengan ashabul. Haji Nasiruddin itu nggak ada jaminan masuk surga. Di surga itu nggak ada nama Haji Nasiruddin, nggak ada. Kiai Toto itu nggak ada. Di surga nggak ada nama Kiai Toto, di surga nggak ada. Nggak ada. Nama saya juga nggak ada. Iya, nggak ada. Ade. Ini juga sama, yang ada di sini nggak ada namanya di Betul. surga. Apalagi namanya Ujang. Ujang, oh di surga Allah nggak ada Ujang. Libur. Nani nggak ada di surga. Nani nggak ada. Yanti nggak ada di surga. Nama-nama kita ini nggak ada di surga. Kalau kita egois terhadap nama besar kita nggak ada. Yang sudah dipastikan ada di surga yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang yang mengikuti beliau. Makanya di surga itu dipanggil oleh Allah bukan satu persatu namanya, enggak. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang mempunyai jiwa yang sama mengikuti jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, ngantuk nggak nih? Berarti hebat. Yang dipikirin apa sampai nggak ngantuk? Ini udah jam 11:30. Hutang. Untung datang ke pengajian, pohon pada hutang. Coba lamun di rumah, geus ngahulang deui wae isukan lagi deui wae ketetrot can Bang Emokna. Aya Bang Emok jadi aya. Hayang henteu supaya jadi tadi ku Bang Emok. Ayah. Sila. Tabok. Sila. Mun sila memual, nu Emok mau ditadi teh. Jeung loba nu ngaji ibu-ibu di mana-mana. Benar enggak? Betul, ya Allah. Ayo dulu ngomong naon ieu. Ngaji udah tadi sama Kiai Toto. Ngebahas rajaban Isra Mi'raj udah. Ngebahas haul udah. Saya hanya sedikit mengambil istinbat dan menambahkan. Bu, Pak, kita mumpung masih hidup nih. Andai saja jadwal mati kita ditentukan, kira-kira rek naon Bu siap jawab. Pak Kuwu jadwal mautna tanggal 17 Maret. Jam 3 samemeh sholat asar. Saya rek nanya ayeuna ka Pak Kuwu.
kira-kira di ayeuna arek eureun salat moal ka desa moal gawe bakal ngadeluk sholat bener enggak? Bari jeung ceuring. Andai semua yang ada di sini disebutkan ditentukan mati tanggalnya, saya aja kalau disebutkan tanggalnya nggak bakal datang sini. Takutnya malaikat nyegat di jalan. Gila nungguan serong cek adek wah ini jalan. Bayangin, untung ini dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Karena supaya kita benar-benar mempunyai bekal. Makanya Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan kehidupan ini, Allah ciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk berlomba-lomba melihat siapa di antara kalian yang bagus amalnya. Ciri orang yang bagus amalnya bukan hanya dilihat dari waktu hidupnya, tapi lihat setelah meninggalnya. Ini alhamdulillah tahun kedua guru kita semua Kiai Haji Abdul Jalil Al-Ghazali. Semua orang hadir, masyarakat hadir, mendoakan tahlil tadi sudah betul, sholawat tadi sudah betul, ngaji Quran sudah. Hari ini pengajian, subhanallah. Pertanyaannya, apakah besok lusa kalau kita meninggal ada acara seperti ini? Apakah besok lusa kita meninggal kita diperingati seperti ini, didoakan seperti ini, dihadiri oleh banyak orang seperti ini, yang mendoakan banyak? Wallahu. Oleh karena itu fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ayo berbekal dari sekarang. Kalau kita hari ini belum bisa membuat kebaikan, minimal tong nganyeri batur. Kalau hari ini kita belum bisa bersedekah, minimal jangan ngambil hak orang lain. Kalau hari ini kita belum bisa memberikan ilmu kepada orang lain, minimal jangan pernah menghina atau menghujat orang yang mempunyai ilmu. Betul nuku aing disebutkan maka dia betul. Mun aing salah mau aja dimubah aing beunang. Resep aja dia buat aing. Keur materi BAKB ku Kiai Toto. Dikremus kabeh di mulai rajaban jeung haul. Aing kebagian naon dia ngobrol. Pernah nonton golek bu? Pernah nonton golek? Namun jam 12 mau keluar saha? Berarti aing buta berenang. Dari Arjuna nama kalau wartanya jam 8. Karek itu kalau Arjuna gitu ya. Aduh. Negara ranteng mukul negara negara ris. Dan tengah puting mah bagian buta, si cepot, si dorna, si dawala, nyanggap aing si dorna. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Kita ini yang hadir ini calon mayit pak. Calon mayit semua. Cung selalu hayang panjang umur ngacung. Selalu hayang panjang umur, ayo sok ngacung. Kurang doakan baturus kiamat anon manehna hidup serangan. Siap. Ka warung eueuh, ka pasar eueuh, julang cileun. Kita ini orang yang hidup hanya menunggu kematian. Makanya jangan pernah takut terhadap kematian. Jangan pernah takut kepada kematian. Kenapa kita menghadiri acara seperti ini? Kita ziarah kubur, kita mengadakan haul. Dalilnya sudah disampaikan oleh Kiai Toto tadi, sudah jelas dalilnya, dasar hukumnya sudah jelas. Kita melakukan hal seperti ini supaya apa? Tazkiratul maut, kita mengingat bahwa kita besok lusa ataupun sebentar lagi kita akan meninggal. Betul. Makanya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, katakan oleh Muhammad bahwa mati itu pasti datang. Walaupun kita kabur ya firun, keluar, lari, kabur, berjarah kemanapun, lari kemanapun, kita nggak akan pernah bisa lepas dari kematian. Innal mautal ladzi tafirruna minhu
fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Gak ada bu nubun harmati, nu miskin mati, pejabat mati, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, raja-raja, orang biasa, semua menghadap sama yang ilahi. Coba yang mau berkia ya orang dialog ini. Arek bapak-bapak lagi payung abdi di pengker atau dibalikin abdi nu di pengker bapak nu di payung semua ini pasti meninggal, pasti meninggal. Tapi yang kita khawatirkan jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya selalu kita berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'al akhir kalamina fintihai hayatina qawla la ilaha illallah. Itu yang penting. Menjelma tara sholat, saya ngomong la ilaha illallah lagi. Bahkan hari ini kan dibohongi kita ini dengan bendera-bendera yang dikatakan bendera tauhid. Di mana aya bendera tauhid? Aya ge bendera partai, bendera organisasi, bendera negara. Enggak ada bu bendera tauhid. Rasulullah pun belum menggunakan bendera tauhid. Kau mau tulisan-tulisan seperti itu, eta mah hotna ge hot anyar. Zaman dulu itu nggak ada yang namanya nun pakai titik, iya pakai titik dua di bawah, tak pakai titik di atas dua, nggak ada. Fathah nggak ada, kasroh nggak ada, domah nggak ada, tasjid nggak ada. Itu zaman setelah Sayyidina Utsman. Zaman dulu nggak ada. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa inilah bendera tauhid, inilah bendera Rasulullah, itu orang yang berbohong terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah mengancam mengkadzdzaba alayya muta'ammidan famaq'aduhu jahannam. Orang yang berbohong atas namaku, kata Nabi Muhammad, maka neraka jahanam tempat bagi dia. Hari ini orang banyak yang dakwah seakan-akan dakwah, padahal berbohong terhadap Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah menggunakan celana di atas mata kaki. Iraha Rasul pakai celana. Sianya muanan. Ciri-ciri sahabat Rasul adalah yang jidatnya ada tanda-tanda bekas sujud, yaitu hitam. Di mana sianya hotelnya? Eta mah digosok-gosok we kalau sholat. Batur wiridan sing haruleng nyokot pakai sorban keset. Tapi kamorok hayang kaciri soleh, hayang kaciri sebagai umatnya Nabi. Pedah ayat dalil sima'uhum fi wujuhihim min athari sujud. Wah, terlihat cahaya dari tapak sujudna, yaitu hidung. Aduh, gotek. Kudu meuli krim siang, krim malam, kudu kinclong cuma Islam teh lain blak-blak. Ieu mah tarang saheram-heram di hideungan, mereka ciri tapak sujud. Kalau betul dia ada tapak sujud, main kopi angkatkeun ka luhur da bisi katutupan. Leungit solehna. Ya Rabbana. Zaman ayeuna serba salah. Hese cuma yang nuturkeun ajengan, kadang-kadang ajengan lagi itu bisa dituturkeun. Nuturkeun ustaz, kadang-kadang ustaz lagi hese dituturkeun. Masyarakat sarwana di ada kiai di lembur di kampung, kiai nanti sampai ke kampung ustaz lembur ciri khasnya caraking. Caraking. Kabagianan doa we ngumpul. Amplop gede kamu balik. Ari nu balikna dari luar daerah. Usaha setempat bagian doa 50.000. Ini sih gitu dia gitu.
Jadi dia gitu. Suka jadi buah kata hunkul. Ustaz terganti, sing gagah Ustaz teh. Samping BHS, cincin, krem, jam hebat, peci mahal, sarung mahal, pakai yang keren itu Ustaz aja dengan kiai. Makanya tuh lihat tadi Kiai Toto, gagah. Sarungnya BHS, hadiah di BWN ibu. Buka ya. Ampura dengan ganteng. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu di kampung-kampung, di lembur-lembur? Karena masyarakatnya nggak peduli. Malah lebih miris lagi bu. Di sini kalau ibu-ibu pengajian ada, sabar kue sekali. Hampir tiap hari. Seminggu sekali ada. Tiap hari apa? Oh tiap hari ada. Berarti sehari sekali. Hebat di sini. Di Purwakarta mah bu seminggu sekali ngaji. Hari nyatu sampai 3 kali. Gimana iman kita kuat makan sehari 3 kali, ngaji seminggu sekali? Gimana kalau kita balikin? Ngaji sehari 3 kali, makan seminggu sekali, kuat nggak? Sok siang. Makanya pantas datang Bang Emok lah. Nanti Ustaz kita itu menang sana, kita terlibat. Pada riba-riba si Ustaz mah apalun si orang butuh minjem dah gede-gede intan dengan 500.000. Minjem 500.000 untuk kata terima 400 lumayan 800 ayo tengah itu mana? Minjem 500 yang diterima 400 ngembalikin kudu 900 ayo sia teh are. Eta digolang kana make naon dagang naon ari dagang bala-bala batinan 30 perak 50 perak kumaha arek bisa malikeun tenang. Makanya saya minta berkali-kali ke tiap PCNU, PWNU, PBNU kita utamakan orang-orang nahdien kita, jamaah-jamaah kita. Kalau ada lajisnu, ada koperasi-koperasi NU, utamakan ini. Tapi kadang-kadang masyarakatnya serba salah. Saya pelaku nih di rumah saya, karena dia tahu. Masyarakat saya itu kalau ada minjem ke saya, bang lain aja, cuma bunghar lain. Tapi kalau ada masyarakat perlu ke saya pada minjem, saya nanya buat apa ibu? Pak Haji, saya kali itu utang Bang Emok ke rumah wae. Sama hadiri ke Bang Emok 300.000. Sedih kan lihat masyarakat dibayar saya 300.000. Eta si koplok isu kana minjem deui. Hanas ku aing ditulungan 300.000. Minjem deui 1 juta. Koplok teh gitu. Aing lihat mantuan malah sekarang bagus ya Pak, saya pinjam lagi 1 juta. Dengar, jangan aing. Makanya bingung aing. Makanya orang megang agama hari ini tahu covid ala zaman seperti kita memegang arak barat dicekelan tutung lengan dilepaskan pareun agama kita serba bingung. Hari ini tuh serba salah. Ada cerita nih buku pinker yang bawa kaimah dia saya dalil cerita nawe bawa kaimah. Ada suatu hari di zaman kerajaan zaman dulu ada 3 orang yang dihukum karena tidak taat terhadap raja. Jadi dia lamun taat ke desa kalurah ditukum deh. Ente ya. Beruntung di zaman baheula. Zaman dulu itu ada raja yang keras banget dengan masyarakat. Dia pengennya dipuji. Kalau ada masyarakat yang menghina dipancung sama dia. Itu raja memenjarakan 3 orang karena nggak taat terhadap raja itu. Setelah ditentukan hari, setelah sholat Jumat, kita akan penggal semua yang 3 itu, kata raja. Dikumpulkan masyarakat, di warning supaya semua masyarakat awas, harus taat, harus patuh, jangan menghina saya, kata raja. Kalau yang tidak patuh dan menghina saya, ini akibatnya yang 3 orang ini. Lihat akibat yang terjadi. Akhirnya di dian panggung kos raja banjir. Raja diam di kursi. Raja ya ceritanya. Cerita anak nyata ganteng lah di raja bisa. Iya raja
Yang dihukum mau dihukum pancung mana? 3 orang naik ke atas, naik ke atas. Ketika 3 orang naik ke atas, dia panggil Algojo. Algojo siapin parang yang paling besar sekali tebas, copot kepalanya. Naik Algojo. Akhirnya raja bingung. Ditanya sama raja, hei kalian yang bertiga sekarang taat nggak sama saya? Taat. Benar. Padahal nggak taat. Karena raja pengen tahu bahwa dia itu taat benar atau enggak, bohong atau enggak. Akhirnya dites sama raja. Si raja merintah kepada masyarakat saat anu geus panen peuteuy. Aya raja bawa dia dibawa sakedeng Bu. Betul. Bukaan cek raja. Raja teh kan tinggal tunjuk. Dibuka sapiring. Raja diharap makan rauk teu make sanggup. Ayo pak peuteuy makan. Dipanggil satu orang tadi ditempelkan baham raja kana hidung bau henteu atuh nu diamung teh kan kieu bau raja bau puteuy ieu bener-bener ngahina ka aing pancung dipancung sama Algojo mawat muka dua ngaguk tadi siang bingung semua dia tadi karena irungna tuh bau tuh aing ngajawab bau pae teu ngajawab bau da emang bau supaya selamat moal ngajawab bau dijawab kudu kadua teh mantap harum maka sayang kapuji harum banget saya belum pernah ini mencium mulut yang seharum raja cek raja siang waduh aing ada hareupeut deui piraku harum leuwih kasturi Algojo dia berbohong pancung dipancung buah mawat coplok masakana anu leuwih parah nu katilu nu leuwih serem Pak mana nu katilu di ambuan deui nu katilu leuwih panjang bau henteu ngalieur kana coplok kulu nanti ngomong bau coplok ngomong sengit paeh diwae ari taun kudu ngajawab untung eta anu dijadi pertanyakeun teh budak NU diajar mantek maani bayan bade diajar 12 pan ngaji ka pasantren untung nanti nu akhirna dengan kalimat bilagah dan dengan torikoh yang dia miliki dengan siasat yang dia mampu dia sampaikan abdi nuju sales mak cenah raja ka ambunan naon salamet Bu salamet badak jelema ayeuna anu salamet nyaeta anu sales mak jelema ayeuna teh salamet karena hari ini orang yang menegakkan yang hak salah, orang yang berbuat salah apalagi. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama dengan metode dakwahnya, dengan prinsip-prinsip dakwahnya menyesuaikan dengan zaman-zaman yang ada. Alhamdulillah. Dakwah mana di NU anu ditolak ke masyarakat? Enggak ada. Ayah orang kaya pengen zakat, pengen apa? Kurban, hanya punya 1 sapi, tapi keluarganya cuma 8. Bingung. Diasupkeun sapina nu hiji teu kebagian kurban. Datang ke Ustadz Muhammadiyah, Ustadz abdi bade kurban. Sabaraha urang 8. Oh, jeung naon eta domba sadayana sapi mah 7-an teu bisa 8. Kumaha atuh abdi 8 urang? Teu bisa. Kuku dinu hadis lagi kitu, dinu dalil lagi kitu. Teu bisa ku 8 urang. Kudu 7-an. Keras. Ngintip deui. Datang ka Persis. Wah, teu bisa. Kudu 7, teu meunang leuwih tidak 7. Ieu mah 8 wayahan hiji teu bagian kurban. Teu tega. Datang ka Ustaz NU. Aduh. Bari jeung samping simpuling kalau teh dah hadiah ti MWC na teh. Lurahna sarua ditu mikir teu mere ka Ustaz. Samping puring ka bari jeung keur maju, lain Ustaz NU majang-jang Pak Ustaz abdi hoyong kurban. Kangge 8 jalmi ngan boga hiji sapina kumaha bisa. Tenang bisa. Ustaz NU mah teh
Gimana dalil teh beres nih mah. Mulai mah menang imam menang. Bisa gampang. Ayo kamu mila masuk rumah. Berapa orang yang mau kurbannya? 8 orang. Terus hewannya apa aja? Cuman sapi. Nah, ulang. Karena emang jago ngaji kan. Gampang udah enggak apa-apa. 8 orang juga. Boleh? Ya udah di sini di majlis saya untuk kurban mah. Cuman nanti di akhirat untuk nyebrang Shiratal Mustaqim yang 1 orang jalan kaki lumayan jauh. Yang 7 mah naik sapi. Bulat cepet. Jeli. Atuh karunya meureun. Anu panggung sunat teh bisa mangkat di Shiratal Mustaqim teh leumpahangan we jauh meureun. Ribuan tahun ari aing naik sapi tujuan selang masuk ke surga. Ieu karunya. Tong sedih gampang kurang make jodoh gue taekeun gitu. Bener mau Ustaz mun kitu we. Nya ngan wayahna jodohna kudu dibeli. Siap? Atos aya 1 juta mah itu mahi cik dari tukang pasar beli domba. Nah, Kiai NU sapi jam 7-an anu kadalapan teh dipamulikeun domba sah teu? Bener henteu? Bener, makanya hebat Kiai NU mah. Orang hari ini ngaji teh jelas di mana guruna, ngaji teh jelas naon kitabna, teu apal ilmu kasanad ka ilmuan Nabi Rasulullah atau henteuna, udah berani-berani menghina ulama-ulama besar Nahdlatul Ulama. Hari ini si Sugi silakan buka di surat Al-Isra ayat 176. Aisyah ngaji Al-Isra 176. Al-Isra mah teu bikin ka 176 goblok. Nata air kos heueuh. Nu ayeuna. Makanya alhamdulillah di Subang mah khususnya di dieu wah geus saya percaya di dieu. Semuanya juga ahli-ahli ngaji. Nusuk ngaji mah. Anak makin ke pesantren kun orang Subang mah. Nu pesantren mah. Nu mondok loba. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Dalam peringatan haul dan sekaligus Isra Mi'raj tadi disampaikan oleh Kiai Toto, ini acara yang efektif dan efisien. 3 acara disatukan. Alhamdulillah, ini emang strategi luar biasa dari Ketua PC Padang Musa Subang, hebat. Tadi juga dijelaskan kalau terpisah awal dulu biaya lagi, Isra Mi'raj lagi biaya lagi, menjelang Ramadan biaya lagi, betul. Ini seperti ini, boleh, harus kudu. Banyak orang yang berdalil bahwa hal itu nggak ada dalilnya, dari mana mulai dalilnya? Udah jelas kok dalilnya. Rasulullah yang memberikan contoh, Rasulullah yang pertama melaksanakan haul kepada syuhada Uhud. Jelas Rasulullah. Ketika Siti Khadijah sama seperti itu Rasul melakukan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Mau nanya apa lagi? Udah jelas bahwa ini ada nasnya. Ini sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, "Kafa bil mauti wa'idhan." Cukup kalian melihat orang yang meninggal, datang terhadap orang yang meninggal. Itulah pelajaran yang paling berharga dalam hidup kalian, bahwa besok lusa kalian yang ada di dalam kubur itu. Urang kadang-kadang kan usaha saja anakku lebih ke poho sholat. Asapipun hareun 1 tahun 2 tahun usaha mangkat di subuh balik peuting sholat hanteu asa hayang beunghar jeung dibeunghareun beunghar hanteu sholat hanteu. Olahraga tiap hari, besek tiap hari, jalan kaki tiap hari, asal panjang umur, sehat-sehat, seakan-akan mau tidak akan datang. Padahal mah mau teh keur ngadodoho, keur ngintip, lurah heula, sekdes heula, RT nah heula, atau RW heula. Ieu keur diintip urang teh. Kusabab mati itu adalah hak pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, yang bernyawa pasti akan habis nyawanya, akan menemui ajalnya. Urang teh jadi calon main kumpul balaga-balaga teh hirup teh. Ngebeunghar asapang beungharna meuli katanya akan miskin meuli asapang miskin lalu kita ngabohong kan beunghar teh saruana 11-17. Kita ini seakan-akan ngomong bahwa besok saya akan bayar, besok saya akan lakukan, besok saya akan kerjakan. Jika yakin kurang bakal nepi ka Allah besok.
Bahkan Allah sudah mewarning kepada kita, jangan pernah mengatakan bahwa saya akan melakukan besok, kecuali orang berbicara insya Allah. Jangan mengatakan ini fa'ilul goda illa ayyasha Allah, kecuali kita mengatakan insya Allah. Kan kadang-kadang orang Sunda masuk salah, lamun ngomong insya Allah teh ente jawaban. Hadirnya anjing insya Allah teh ente. Bener nggak? Lamun orang Sunda yang ngomong insya Allah eta teh ente. So pikiran siapa yang percaya? Ibu anjing pangaosan tabuh 7. Hadirnya jawabannya naon? Insya Allah Pak Ustad eta teh moal. Di urang mah. Betul nggak? Betul. Ada gitu terus. Orang Sunda itu mah. Nah, jadi resiko yang ngaji lor latih dia. Ada simpel maksud bu, asal ngaji kasinggungan, kenapa? Gitu. Sama Ustaz jadi nganyinggungan wae, terus singgung kali ngaji terus singgung mah unggur nanti tuh untuk menawanan. Kali ngaji mah kudu ngabentaran hati, geleduk dan hati. Kalau dikasih hidayah sama Allah dia berubah, kalau nggak dikasih hidayah sama Allah dia nggak akan berubah. Karena ulama menyimpulkan orang kalau 3 hari tidak ngaji, 3 hari tidak ngaji itu hatinya sakit. Hanya nambah dari 3 hari nggak ngaji lagi, saminggu ngaji, enaknya sakitnya lebih parah, IGD. Nambah dari 3 hari tidak ngaji itu hatinya mati. Kabayang ke ibu pernah ngobrol jeung maocan. Cek ibu teh, mak, udang moal. Wow. Dahar mak geus peuting, dahar moal. Wow. Ngaji mak, ngaji hayu, ngaji moal. Orang kalau udah meninggal itu sulit untuk diajak. Nah hati kita kalau emang kita sudah berlarut-larut tidak tolabul ilmi, hati kita dicap mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pasti pengajian apapun tidak ada perubahan dari asalnya. Rajaban hampir tiap RT, Muludan hampir tiap RT, masjid mah jamaahna eta ken. Betul nggak? Betul. Pengajian di setiap majlis taklim jamaahnya itu aja. Tapi kalau ada pembagian BLT tampok hampir ke desa. Kenapa seperti ini yang terjadi? Ini ada sedikit nyambung nih untuk tajaman Islam ya. Karena kita ini hanya menggunakan jiwa kita, jiwa yang amarah. Nafsu kita yang nafsu amarah. Naon nafsu amarah teh senang Pak Ustaz, nafsu amarah teh babari ambek lain. Nafsu amarah adalah nafsu yang selalu mendorong kepada hal-hal yang tidak baik. Makanya pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut satu riwayat yaitu hanya berjalan 9 jam. Padahal logikanya bu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa 900 km. Kalau ditempuh oleh onta sepertinya seminggu lebih. Tapi kenapa kok bisa berjalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu dihitung minal setengah masa 1 malam. Kok bisa terjadi seperti ini? Bahkan kita mah dulunya Pak di madrasah ketika diceritakan menghayal fiktif, difiksikan cerita nanti supaya anak-anak ngerti. Pak Nabi Muhammad naik buruk, ari buruk kos kuda. Suku nate 4, Nabi Muhammad naik, manjangan si buruk teh, kaluhur, eta hebat-hebat teuing hewan kemanjangan gitu. Sukuna anger dihanap nu dua li kaluhur senang kampung. Ka mana? Kaluhur ka mana? Manggihan jeung Allah. Kade. Allah terbutuh karena tempat. Tanazzuh, Allah bersih dari tempat. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa Allah di atas, kadeklah. Omean deui akidah. Atas itu jihad, samping itu jihad, kanan itu jihad, bawah itu jihad, depan belakang itu jihad. Allah bersih dari jihad. Allah menempatkan satu tempat, Allah menempatkan satu tempat. Berarti itu bukan Allah, itu makhluk.
Pandi Mi'raj kan kanjeng Nabi teh ka mana? Ka langit ka-7. Anu kumaha ka langit ka-7? Pan ieu teh bumi, cenah ieu teh taneuh ye. Tah langit ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus tani jeung Allah. Atuh lamun kitu mah Allah nempatan tempat meureunang. Ada ieu akidah ieu. Ulah ngajojorowokan urang-urang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lamun nepikeun ka akidah ieu salah. Kade namun menyatakan bahwa Rasulullah melalui langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, tapi itu hitungan-hitungan tangga, hitungan-hitungan tingkat, sampai menyatakan bahwa menempatkan Allah di tempat yang paling tinggi, yaitu dikatakan satu tempat, yaitu di aras. Berarti Allah mempunyai tempat. Kalau Allah mempunyai tempat dan kita yakini Allah menempati satu tempat, berarti kita batal akidahnya. Betul. Kade. Tapi kan eta perjalanan nana Pak Ustaz, kumaha carana dengikeun. Ulang omean. Rasulullah itu nafsunya, dirinya, hatinya, jiwanya itu jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tentram, jiwa yang suci. Melewati Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu melalui mi'rajnya itu bukan mi'raj kalimat di situ artinya tangga. Emang kalau secara bahasa mi'raj itu dari kalimat aroja. Aroja cenah artinya tangga. Lain tangga aroja mah naik. Naik dirinya ge lain dihadap ka luhur. Tapi ila sama'il ardi kade. Ila sama'il ardi. Ieu nu baru paham ieu nu bagieu. Ake. Kade ieu. Ila sama'il dunya. Lain ila sama'il ardi mah. Lo baru ngakukeun ila sama'il dunya. Lain ila sama'il dunya, ila sama'il lain ila sama'il ardi, tapi ila sama'il dunya. Ieu baru paham ieu. Jadi sakarate Mi'raj Rasulullah teh tinu tanah ieu Masjidil Aqsa naik ka langit ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karofrof mustawa duikeun ka Sidratil Muntaha pernah jeung Allah. Eta kumaha? Kade yakinah bahaya ieu. Kade dilempengkeun ieu keyakinan urang. Bisi abi yakin di dieu mah moal. Ngabejaan lain sukoho. Lain ila sama il ardi tapi ila sama dunya. Lamun ila sama il ardi nanu kaciri ku urang teh. Lamun ila sama dunya berarti Rasulullah dimirajkeun ka alam malakut anu disebut alam anu kudus, alam anu suci. Moal bisa ngalewatan alam eta, moal bisa ngalewatan rob-rob mustawa Sidratil Muntaha. Lamun orang tidak mempunyai jiwa yang suci, yang mempunyai jiwa yang mutmainnah, itu dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya gampang orang yang mempunyai jiwa yang mutmainnah itu enak, nafsu yang mutmainnah itu enak, nikmat. Kita mah nafsunya lawamah, kita mah nafsunya nafsu ammaroh, lolobana ammaroh kita mah. Lain babari ambek ammaroh teh lain, tapi sok kadorong kana goreng. Rasulullah mah jiwana ge jiwa mutmainnah. Makanya melewati perjalanan alam malakut, alam lahut, alam jabarut, alam-alam anu suci, anu kudus. Moal bisa ngelewatan alam itu kecuali orang yang mempunyai jiwa yang mutmainnah. Bahkan orang yang mempunyai jiwa mutmainnah yang tadi saya sampaikan di awal, tidak ada yang diabsen nama masing-masing masuk ke surga. Yang Allah panggil adalah orang yang mempunyai jiwa-jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini guru kita almarhum Kiai Haji Jajuli Abdul Jalil Al-Ghazali, keluarga besar dari Kang Haji Acing, saya yakin mempunyai jiwa yang mutmainnah. Orang tidak akan pernah bisa berkumpul seperti ini memperingati haul. Kalau orang yang dihaulinya tidak soleh, nggak mungkin. Dan mudah-mudahan kita juga diaku sebagai muridnya Kiai Haji Abdul Jalil Al-Ghazali.
Mudah-mudahan kita juga sama nanti di akhirat dibarengkan dengan ulama-ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita. Dan nikmatnya di surga nanti sok sanajan encan Pak, encan. Ieu mah kakarek ngadenge. Karek-karek. Sam'inya sebutan ieu mah. Akidah sam'inya ngadenge ngan wajib percaya gitu. Bahkan di surga mah Ibu kita enggak bisa melihat orang-orang yang lagi lep-lepan di neraka. Tapi orang-orang yang di neraka melihat nikmatnya orang-orang yang masuk surga. Asal ningali nu ahli surga nyeri, asal ningali nu ahli surga lebih sakit lagi siksanya. Tapi orang yang ada di surganya Allah tidak melihat orang-orang yang disisa di neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kasihannya kenapa? Fir'aun ketika dikejar-kejar mengejar-ngejar Nabi Musa, Allah memerintahkan untuk membelah laut, diketrukkan tongkat Nabi Musa ke laut, tak kebuka, fa'fajarat minhu isnata asyara ainan. Kebuka jalannya. Nabi Musa lari dengan umatnya dikejar oleh Fir'aun di tengah-tengah laut. Allah memerintahkan ayeuna pisan ku aing kodaran Fir'aun. Ketrok deui Musa, tok beuy mutarina jalan laut kebuka, ditutupan deui ka kerem. Apa yang terjadi dalam kejadian itu? Eta Fir'aun keur mah hirupna ngaku pangeran, keur mah dihirupna teh jadi kafir luar biasa, bahkan musyrik, rajana musyrik eta Fir'aun. Eta masih kene ngadoa ka Allah, Gusti, hirupan deui abdi samenit weh. Fir'aun tah pas nyawanya ditarik sampai ke leher, Fir'aun menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan kesempatan saya untuk hidup, gak perlu lama-lama, 1 menit saja ya Allah, saya akan menjadi orang yang beriman dan melakukan amal soleh." Eta cacak-cacak si Fir'aun. Cek Allah telat si Amaon. Ari geus dikerem ku aing. Parek rek tobat. Boa-boa si Amadi gare tobat ge malah balik deui kana teu bener. Dilalapkan ku Allah Subhanahu wa taala. Lap paeh Fir'aun. Jasanya diabadikan, jangan naon, dilihatkan nih orang-orang yang tidak iman. Itu bentuknya. Diperlihatkan. Masa kita harus seperti itu dulu? Naudzubillahi min. Dan bersyukur kita hari ini bahwa kita tahu juga di Indonesia ini dan di luar dunia, di Indonesia ini banyak kejadian-kejadian musibah ya Pak. Kemarin kebakaran di Pelumpang, Jakarta Utara, Numaut, barahannya tadi ningali TV itu kode. Nah, kemarin ini 27. Kayaknya Anda lah karena wawung nanti ukur kita naon modalnya teh. Lebih dari 30 orang meninggal, musibah terjadi. Padahal nggak bencana, nggak apa, ternyata bencana bentuknya kebakaran. Terus di Cianjur bulan-bulan kemarin terjadi gempa, ratusan ribu rumah hancur. Sertifikat kalau katidihan, kubata dan lain sebagainya, buka hutang kalising punah. Lamun hirup kene jelema, lamun geus maot riku eta hutang ka bawa ka akhirat. Brok kejadian gempa di urang karasari dia gempananya oyakna di Cianjur nu hancurna. Banyak saudara-saudara kita ratusan ribuan teman-teman kita juga yang kena musibah di sana, rumah hancur semuanya, musibah. Setelah selesai itu geser di sareuti ka Ciamis banjir. Geser di sareuti ka Garutnya gempa nya banjir. Geser di ka Karawang banjir ayeuna. Kamari di Purwakarta sareuti oyagan karasa. Terus ka Karawang, keun deui ka Subang. Aisyah saha ngelarang-larang musibah. Pos pangeran wae. Ieu mah maca jadwal. Siap-siap we. Moal pos nu ngajamin we. Musibah di mana-mana. Kalau kita tidak menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin di daerah manapun, di mana satu daerah tidak menghadirkan Rasulullah, itu akan terkena musibah. Bahkan Allah sudah menjamin, Allah tidak akan mengazab satu kaum, Allah tidak akan memberikan musibah kepada satu kaum selama ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Rasulullah sudah tidak ada. Apa jaminan kita tidak kena azab?
Apa jaminan kita tidak kena musibah? Gak ada garansi kecuali Allah menyatakan lagi, tidak akan pernah saya azab satu kaum, kata Allah, selama orang-orang di dalam kaum itu banyak-banyak istighfar kepadaku, kata Allah. Kurang mah warga-warga NU sadik-sadik acara marhaba, sadik-sadik acara sholawatan, betul nggak? Ketika kita membaca ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salawat Allah ya Nabi salam ya Rasul. Tarik kita tarik. Ya Nabi salam alaika salawatullah alaika. Di kita sering bu sholawatan, kita sering marhabaan, kita sering baca berjanji, debat dan lain sebagainya. Maknanya kita menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang datang kepadaku ketika aku meninggal, itu hakikatnya dia datang kepadaku, bahkan aku adalah ada. Manzaroni mayitan bahkan nama zaroni hayyan. Orang yang ziarah padaku, mengucap namaku, memanggil namaku, maka kami hadir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur negara kesatuan Republik Indonesia masih banyak Nahdlatul Ulama, masih banyak warga-warga Nahdien yang selalu mengamalkan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang masih melakukan amalan-amalan yang menunjukkan cinta kepada Rasulullah. Ketika kita berselawat kepada Nabi, hakikatnya kita menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ketika Rasulullah ada, Allah tidak akan pernah mengazab kaum selama Rasulullah ada di dalamnya. Kita selalu hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya memperingati haul dan memperingati Isra Mi'raj itu hakikat. Yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Satu banyak. Setengah kilo. Nyatong disaruakeun jam eta murah, ieu jam mahal tuh. Ari jam mahal mah muter make gancang kok. Terus, itu kan akan Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, ini mah saya hadir ya ikut mendoakan. Kedua juga bil barakah, mudah-mudahan saya juga diaku sebagai santrinya dan muridnya almarhum, sehingga nanti di akhirat itu enak. Ketika ditanyakan ini Haji Asep ini siapa? Oh, saya murid almarhum, bahkan saya hadir ketika haul. Almarhum di mana ngajinya? Di anu nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kasihan yang nggak pernah ngaji, melihat orang yang suka ngaji di surga, dia lep-lepan di neraka, teriak, saking lihat enak yang di surga, dia di neraka ripuh. Ngajorowo, harusnya aku yang di sana teu bisa. Geus di sana we mah di neraka. Bongan tarangan, bongan teu nyaah kakia, bongan teu ngajagaan ulah. Orang mudah-mudahan orang-orang yang termasuk cinta kiai bela ulama. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak-anak kecil, dewasa, remaja, sok masukkan ke Pakar Nusa. Ulah berangan, ulah sieungan, masukin ke Pakar Nusa. Ini Haji Acing ketua Pakar Nusa Subang. Haji Acing sakti luar biasa, komo ketua Jawa Barat. Tong dites, candahar. Nggak panjang-panjang lah.
Intinya kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan almarhum diberikan tempat yang layak, yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin min ahlil khair, yakin min ahlil jannah. Dan kita yang hadir mudah-mudahan diakui sebagai umatnya, sebagai muridnya, sebagai santrinya almarhum. Dan saya juga ikut mendoakan mudah-mudahan para pewaris-pewarisnya almarhum, keluarga besar, Haji Aci, adik kakaknya, anak cucunya, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin dan diberikan kemampuan untuk terus berjuang, teruskan perjuangan beliau untuk masyarakat. Adik, sebentar lagi kita masuk pemilu. Jangan nanti istilah kami sudah saling menjelekkan, sudah saling menjatuhkan, sudah saling menghina, sudah mulai menghoak. Untuk masyarakat yang dengar suara saya, slow. Ayo kampanye datang mere terima. Nyolok mah masing-masing iya mudah-mudahan. Di kamar mudah-mudahan. Ke kamar suara. Setelah temparasnya rugi. Jadi RT mual siapa? Jadi RW mual. Kudu parasnya jeung tetangga. Batu nu nyalonkeun urang nu parasnya rum. Mun aya di dieu nu milih menyalon, ieu menyalon. Tingali sok ngaji tara. Mun tara ngaji tong dipilih itu. Rungkan, siti rungkan. Ulah lo dipilih. Teangan mah calon-calon anu sakirananya ka urang-urang. Sok daek datang ka pengajian. Sok bageur ka masyarakat. Da sakedeung deui bakal loba jelema nu ngadak-ngadak kuntuna pararodas. Caleg-caleg itu kenaon senyum bere duit Aisyah saha. Bere duit 5 tahun sakali dibalangsakeun selawasna. Geus sing cerdas aya masih cerdas masyarakatnya. Ulah daek jadi domba. Hei wae partai beda-beda ge, nu penting mah urang di bawah bendera Nahdlatul. Udah tuturkeun we NU kitu we geus nah. Ya presiden sahanya geus tuan membuat fatwa ti NU we. Geus 10.000. Padahal abdi mah partena anu musuhna si anu. Nah, siapa sing dihirupan di partai lah. Anger we modal mah nu maot anu mandian mah tetangga. Bener teh? Anu nyebatkeun mah tetangga, bener teh? Mengubur mah tetangga, bener teh? Tong balaga-balaga teh hirup. Abang-abang beda bendera dari parasnya, pacung-pacung bendau Aisyah nanaona. Ya Allah ya Rabbi. Terus mulai mendekati pemilu geus kacau. Mulai mudah-mudahan ulang mah lah. Makanya lo bahas selawat askil. Ya, selawat bacakan selawat askil, ibu-ibu di pengawasan, selawat askil, bapak-bapak yang di pengawasan selawat askil. Mudah-mudahan ieu si istiqomah yang hadir ya. Di pengajian istiqomah. Jadi lamun pengajian hari apa di sini, Bu? Hah? Full. Setiap ngaji seperti ini enggak? Kok enggak? Kenapa? Kau kemana udah? Oh, jika nanti masaknya mau ngaji biasa mah. Oh, mau ngaji kima masak. Jadi di imah tengejo datang ke pengajian nyatu di dia gitu. Apa niat ngaji teh beda-beda, Bu. Niat ku sabab tengejo di imah, mangkat ke pengajian, dari pengajian mah aya kejo. Aya nu mangkat niat ngaji teh lain niat tolakul ilmi hayang ningali ajeunna kasih henteu. Aya. Ajeunna lucu henteu, ngabodor henteu, monen ngaji hayang ngabodor kan dieu teh. Si ohang mah hayang ngabodor mah ajeunna. Aya nu mangkat ngaji teh niatna sabab era. Kusabab tetangga ngayakeun pengajian anak, mangkat ke pengajian era, ari mangkat ke pengajian cara biasa, akhirnya maksakeun. Daripada cicing di imah, mending mangkat ke pengajian. Niat lain karena Allah, tapi karena mending. Tadi ya, omean. Mudah-mudahan kubarokana urang ngayakeun haul nu kadua guru urang sadayana jeung diisrokeun di mi'rajkeun ka Nabi anu tadina ulang bentong salat sing bener salatna amin. Nu boga hutang sing kabayar hutangna amin. Gimana carana? Kumaha Allah min haitsu yahtasib, ana yang bisa dengan cara ikhtiar, wa min haitsu la yahtasib, buat teuing keur cicing teh aya kontainer ngahajar iman pan lumayan. Tepuh di mana we milih mah mantap sing yakin ya Bu, sing yakin. Abi yang terakhir bari naros. Terakhir ya jawab si kompak. Lamun ibu jeung bapak masyarakat di dieu aya nu pernah sedekah 1 miliar teh?
Aya nu pernah sedekah 100 juta. Cara yakin wae. 10 juta, 10 juta. 5 juta. 1 juta. Saha gimana? Kurang lamun mangkat ke pengajian sama jeung kurang nyudahkeun 5.000 onta. 5.000 onta, Bu, 5.000 onta teh lamun dikalikan rupiah saontana kurang lebih 50 juta. Lamun 5.000 onta kali 50 juta berarti sabaraha? 250 miliarnya. Berarti orang datang ke pengajian teh sarua jeung urang nyodaqohkeun harta banda urang 250 miliar. Alhamdulillah. Ngan urang sok kadang-kadang kepercaya ku sabab teu kacekol. Eta hungkul. Ongkoh urang yakin Allah nu Maha Kaya, tapi urang masih kena teu yakin ka Allah teh. Saanu Maha Kaya Allah, kunaon tara minta ka Allah. Ongkoh urang yakin hirup urang diusikeun dimalikeun ku Allah, di dieu kieu ayeuna urang tapak bangun Allah, kabeh ditakdirkeun dikersakeun ku Allah. Nah urang mah kadang-kadang mun keur di pengajian eling, balik di pengajian teu mantap loba kene urang mah lieur, Pak. Menta bingung kali itu kali nepikeun ka datang ka gunung batu ngagumuk ke disangka makam. Cicing dirinya hayu malentuk mbah ayam bunghar. Cek mbahna teh ari sia aya di gunung. Sia diminta ka aing. So urang balikeun deui Urang yakin Allah Maha Ngahampura kunaon tara loba istighfar. Urang yakin Allah Maha Kaya kunaon tara minta ka Allah. Sing yakin rubah tinu diri urang anu nafsu ammarah geserkeun kana nafsu anu mutmain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Udah 1:30. Setengah jam lagi Pak Kiai. Setengah jam daripada siapa orang dia ayo mau berubah jauh kan. Jawa sorangan. Belum lamun air maturan. Kunti. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita doakan semua mudah-mudahan dengan wasilahnya kita ngaji di tempat ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang dalam masalah diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wal najah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.